Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mengerjakan tugas etika bisnis yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, di sini saya akan membahas beberapa judul. Yang pertama ada konsep keadilan dalam bisnis, yang kedua ada etika profesi dan konsep keadilan dalam bisnis, yang ketiga ada persaingan usaha dan larangan dalam bisnis, yang keempat ada relevansi antara etika dan dalam bisnis. Yang pertama kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep keadilan dalam bisnis. Kita masuk ke pengertian keadilannya terlebih dahulu. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. General filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Teori keadilan menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lain. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya karena keadilan selalu menyangkut semua orang, tidak boleh dirugikan haknya, atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 prinsip keadilan menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk atas hak hidup. Prinsip ini bertujuan agar suatu interaksi sosial atau apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan orang lain dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Yang kedua, prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Nah, prinsip yang ketiga yaitu adalah prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Lalu kita masuk ke dalam persaingan usaha, suatu produk perundang-undangan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 5 September tahun 2000. Undang-undang ini merupakan hasil dari proses reformasi ekonomi dan politik yang diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat. Pengertian persaingan itu sendiri yaitu persaingan usaha dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing atau bertanding di antara pengusaha atau pebisnis yang satu dengan pengusaha atau pebisnis yang lainnya dalam upaya melakukan penawaran di dalam memenangkan pangsa pasar. Dalam upaya melakukan penawaran produk, barang, dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya. Persaingan usaha terdiri atas yang pertama ada persaingan sehat, yang kedua ada persaingan tidak sehat. Kita bahas yang pertama yaitu persaingan sehat atau healthy competition. Adanya pencegahan atau peniadaan praktik monopoli. Yang kedua adanya menjamin persaingan yang sehat. Yang ketiga melarang persaingan yang tidak jujur. Yang kedua ada persaingan tidak sehat atau unfair competition. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Definisi etika sendiri yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya karakter atau watak, kesusilaan. Etika adalah konsep tindakan atau perilaku manusia
atau norma, aturan dan kaidah tentang baik dan buruk. Tujuan adanya etika di dalam kehidupan manusia yang pertama adanya sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua adanya menunjukkan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang ketiga ada menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Nah, etika juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dalam estimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Isnanto di tahun 2009 menulis dalam bukunya terdapat dua macam etika yang dapat dipahami bersama dalam mengarahkan perilaku manusia. Yang pertama ada etika normatif dan yang kedua ada etika deskriptif. Etika normatif sendiri yaitu etika yang mengajarkan kepada manusia berbagai sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan dan dimiliki. Yang kedua yaitu etika deskriptif adalah jenis etika yang berupaya memandang perilaku dan sikap individu atas perkara yang memiliki nilai. Lalu kita masuk ke dalam etika profesi. Etika profesi memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah organisasi profesi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan dapat berdampak pada praktek profesi tersebut. Beberapa aturan yang sebaiknya kita pahami. Aturan yang pertama yaitu berupaya untuk meraih yang terbaik, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dapat bertanggung jawab, yang keempat menjaga perilaku hormat dan menjaga kerahasiaan, yang kelima kejujuran, yang keenam kompeten dan perbaikan secara terus-menerus, yang ketujuh berpedoman kepada etika, yang kedelapan menjaga integritas. Nah, keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing dalam hubungan bisnis tersebut dilakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika profesi. Prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk kita ketahui diantaranya yaitu yang pertama adanya prinsip kejujuran, yang kedua adanya prinsip integritas moral, yang ketiga adanya prinsip kesetiaan, yang keempat adanya prinsip saling menguntungkan, yang kelima adanya prinsip keadilan. Itu tadi pembahasan tentang etika profesi dan konsep keadilan dalam bisnis. Kita langsung masuk ke materi yang ketiga yaitu persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition atau artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Dalam kamus manajemen, persaingan bisnis terdiri dari yang pertama yaitu persaingan sehat, yang kedua ada persaingan gorok leher. Kita bahas materi yang pertama yaitu persaingan sehat atau healthy competition. Persaingan antara perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Lalu yang kedua, persaingan gorok leher merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan. Nah, tujuan yang mendorong persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Bila jumlah pesaing sama tetapi terdapat perbedaan sumber daya, maka terlihat sekali mana yang menjadi market leader dan perusahaan mana yang merupakan pengikutnya. Motivasi utama dalam kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan. Dalam kegiatan bisnis harus bisa menghadapi persaingan usaha.
Oleh karena itu, yang diperlukan kekuatan atau daya saing sebagaimana yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama adanya daya saing produk, yang kedua adanya daya saing harga, yang ketiga adanya daya saing marketing, yang keempat adanya daya saing jaringan kerja atau new networking. Lalu dampak positif adanya persaingan usaha dalam arti yang positif dan optimis. Kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan memaknai kompetisi yang seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner, bukan lawan, yang memotivasi untuk meraih prestasi. Persaingan usaha memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas sumber daya manusia yang menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan menghasilkan barang-barang bernilai tinggi dengan harga yang kompetitif. Konspirasi usaha. Secara yuridis, pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha diatur pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya, dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum secara bersama-sama. Ada yang menyamakan istilah persekongkolan atau konspirasi dengan istilah collusion atau koalisi, yaitu sebagai a secret agreement between two or more people for deceitful or fraudulent purpose. Artinya bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif atau buruk. Tinjau dari berbagai segi hukum ataupun agama, kolusi adalah bentuk pelanggaran norma atau etika. Secara umum, kolusi mirip dengan korupsi, walaupun dalam praktiknya terjadi perbedaan. Beberapa sebab terjadinya kolusi, yaitu yang pertama, pemerintah yang merupakan pemegang sentral dari regulasi kekuasaan dalam sebuah negara, termasuk dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada pertumbuhan korporasi dan konglomerasi yang sangat kuat. Yang ketiga, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan dan dapat mengembangkan usaha besar. Yang keempat, adanya kerjasama antara pengusaha tertentu dengan para pengusaha. Yang kelima, adanya kekuasaan menjadi central of business, sehingga kemajuan sebuah usaha sangat dipengaruhi pengusaha. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat dalam bentuk kegiatan yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Itu tadi pembahasan tentang persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu relevansi antara etika dan bisnis. Relevansi antara etika dan bisnis secara umum adalah kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tergantung pada posisi individu atau perusahaan di masyarakat. Etika dalam agama Islam yaitu nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, baik antara niat atau ide hingga perilaku dan perangai. Nilai moral tersebut tercakup dalam 4 dasar, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang ketiga, prinsip etika bisnis yang harus ditanamkan adalah kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Upaya untuk mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami, yaitu diperlukan sesuatu baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan pendekatan normatif, etik, sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat, atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir atau eduktif pluralistik.
Kesimpulannya adalah bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.